Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafsan Oktridiansa. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 11 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi analisis isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan. Saya bertugas di Satpol PP Kota Banjarbaru sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018. Tugas, fungsi, dan wewenang dari Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dari beberapa isu yang telah kami identifikasi, selanjutnya kami menggunakan matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL atau aktual problematika kehalayakan dan kelayakan. Yang menjadi prioritas utama yaitu mengenai masalah masih ada ditemukan masyarakat yang melanggar atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan perolehan jumlah analisis APKL yaitu 19. Selain menggunakan analisis APKL, kami juga menggunakan teknik USG atau urgency, seriousness, dan growth. Kami memberikan skor dengan jumlah 14 untuk masalah masih ada ditemukan masyarakat yang melanggar atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, setelah kami pilih prioritas utama masalahnya, kami menganalisis menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan. Nah, di sini diperoleh akibatnya yaitu masih ada ditemukan masyarakat yang melanggar atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan sebab-sebabnya, yang pertama dari sistem, yaitu sanksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian sistem pembinaan yang masih terbatas. Kemudian dari manusia, yaitu pengetahuan dan pemahaman masih kurang tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dari lingkungan sosial, himpitan ekonomi dan masalah keluarga, serta keadaan masyarakat yang majemuk. Selanjutnya proses ini ada terbatasnya jumlah anggota Satpol PP. Kemudian pelanggar suka mencontoh perilaku orang lain yang salah. Dari metode belum ada efek jerah. Kemudian kurangnya sosialisasi. Selanjutnya kami juga menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Dari segi kekuatan, yang pertama adanya dasar hukum untuk mengendalikan pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 6 tahun 2014. Yang kedua, adanya kegiatan patroli pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Yang ketiga, adanya SOP dalam penegakan perda dan perkada. Yang keempat, adanya sistem pengaduan online melalui media sosial maupun aplikasi SP4N.
Yang kelima, adanya penjagaan dan pengamanan di titik-titik rawan pelanggaran Tibum Tranmas. Untuk weakness, yang pertama, keterbatasan jumlah anggota Satpol PP Kota Banjarbaru. Yang kedua, terbatasnya sistem pembinaan bagi pelanggar Perda dan Perkada. Yang ketiga, sosialisasi peraturan yang masih belum optimal. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama, masyarakat dapat melapor langsung melalui surat, media sosial maupun melalui aplikasi SP4N. Yang kedua, adanya program pemerintah yang membantu masyarakat kalangan ekonomi rendah seperti bansos, prakerja, dan sebagainya. Yang ketiga, anggota masyarakat dapat saling menjaga dan mengawasi kejadian-kejadian di lingkungannya masing-masing. Yang keempat, adanya RT, RW, security, linmas dapat menjadi pelopor Tibum Tranmas di wilayah Kota Banjarbaru. Untuk threat, yaitu ancaman, yang pertama, latar belakang masyarakat Kota Banjarbaru yang majemuk. Kedua, adanya masyarakat yang terbiasa mencontoh apa yang dilakukan oleh para pelanggar Perda dan Perkada tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku. Dari analisis Fishbone dan juga SWOT, kami menemukan 5 alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap gangguan Tibum Tranmas, terutama di area yang sering terjadi pelanggaran. Yang kedua, melakukan penindakan pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada masyarakat. Yang keempat, mengedepankan sikap humanis dan tegas dalam penindakan pelanggaran Perda dan Perkada. Yang kelima, mengoptimalkan penyampaian informasi tentang bagaimana cara pelaporan masalah atau isu tentang Tibum Tranmas. Output dari alternatif penyelesaian ini yang paling utama yaitu diharapkan masyarakat akan lebih mengetahui dan paham tentang perda yang berlaku di Kota Banjarbaru. Selain itu, juga bisa menjadikan masyarakat lebih tertib, aman, dan nyaman untuk tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Jika di lapangan terdapat temuan pelanggaran peraturan daerah mengenai gangguan Tibum dan Tranmas, kami Satpol PP akan melakukan tindakan langsung, melakukan teguran langsung, atau bisa kami bawa ke kantor Satpol PP untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Demikian pemaparan analisis isu mengenai masalah-masalah yang ada di masyarakat yang terkait dengan tugas Satpol PP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.